Yo, balik lagi sama gue Agung. Kali ini gue bakal cerita-cerita tentang biaya-biaya servis ringan, spare partnya Benelli Patagonian Eagle. Sebelumnya gue pengguna Benelli Patagonian Eagle 250 cc warna biru yang gue beli di bulan Oktober tahun 2020. Sekarang udah 1,5 tahunan ya. Starter motor gue itu sempat bermasalah, bukan sempat ya, sampai sekarang masih bermasalah. Itu one way nya rusak dan harus PO selama 14 hari kerja. Kemarin itu biaya pengecekannya itu ada di 91.000. Oke, lanjut aja. Nah, kemarin motor gue itu udah kilometernya itu di angka 12.200-an. Untuk gearnya itu udah tajam, jadi sekalian gue ganti gear set. Nah, kemarin itu pakai rantai ukuran 520. Terus kemarin itu harus PO sama 14 hari kerja, dan kenyataannya agak ngaret ya, sekitar sebulanan. Tapi nggak apa-apa karena gue belum perlu banget, dan sekarang udah di angka 12.000. Gue baru ganti karena gue mau touring. Kemarin gue PO nya itu di angka 495.000 rupiah. Ya nggak terlalu mahal sih. Mungkin kalau kalian biasanya sih kalau beli PE itu kan buat di custom ya, kalau gue orian ya, jadi untuk angka segitu mah nggak mahal sih menurut gue. Terus kalau servis ringan itu atau servis rutin, gue biasanya sebulan sekali. Biasa sih ngecek apa ya, filter, karbu, ya gitu-gitu sih, bersihin aja. Itu biayanya 90.000 rupiah. Dan ini yang terakhir gue servisnya itu baru banget 3 hari atau 2 hari yang lalu. Sekarang itu tanggal 16 April 2022, hari Sabtu. Kemarin itu gue servis karena gue nanti bakal touring. Jadi ada jasa penggantian part itu 125.225 rupiah atau 126.000. Servis ringan seperti biasa itu akan selalu dilakukan 90.000. Seperti yang tadi gue bilang, gue bawa oli sendiri dari luar, dan jasa penggantian olinya itu kena 10.000 rupiah. Totalnya itu ada di 251.000, udah termasuk PPN 11%. Terus kemarin mekaniknya juga bilang kalau mau dibawa ke Palembang itu harus diganti busi. Nah, jadi gue ganti busi, tapi businya itu busi punyanya mekanik, kayaknya sih bekas tapi masih bagus gitu ya. Nah itu dua-duanya diganti, per partnya itu 30.000, jadi 60.000. Totalnya itu 311.000. Part apa aja yang gue ganti kemarin itu, kemarin gue beli piringan punya Tiger 2000 atau Mega Pro lama, tapi dia tuh kenanya sedikit banget. Pengeremannya itu cuman ibaratnya biasa kan kena full, nah ini tuh cuman kena setengahnya. Tapi nggak apa, kata montirnya masih bisa dipakai. Tapi nanti kalau gue udah balik kesini pasti gue bakal PO lagi sih piringan cakramnya. Biasanya itu ganti apa ya, ganti kampas rem. Nah, kampas remnya itu udah gue ganti sebelumnya, jadi pas gue ke bengkel kemarin tuh nggak perlu ganti lagi. Terus pasang yang tadi set gear depan, gear belakang, rantai. Kemudian dicek semuanya itu, cek keseluruhan. Kalau ada yang ganti bakal diganti, kalau enggak ya enggak. Kalau kemarin tuh gue cuma ganti busi aja karena motor gue masih baru dan jarang dipakai juga karena pandemi, jadi gue jarang ke kantor. Nah ya itu aja, nggak semahal apa yang gue pikirkan dulu buat beli Benelli ini. Untuk biaya spare partnya itu
kayak yang tadi gue jelasin, rantainya itu, bentar gue cek, rantainya itu ada di sekitar Rp495.993 atau Rp496.000. Itu udah satu set, gear depan gear belakang rantai ukuran 520. Jumlah rantainya itu 106 ya, semoga gua nggak salah. Terus kalau buat apa ya, spare part Benelli itu kabel speedometer itu bisa pakai punyanya Supra X, pakai langsung semua juga bisa, atau mau ngambil isinya juga bisa. Terus kampas rem depan itu pakai punya Supra X juga, tapi ada bagian atasnya itu yang perlu dipotong biar nggak kena ke atasnya aja, potong aja nggak apa-apa. Nggak dipotong juga sebenarnya bisa, cuman harus diakalin dikit biar dia nggak mentok gitu ya, jadi masangnya agak ribet lagi, jadi lebih baik menurut gue dipotong aja. Pakai punya Supra X ya, itu kampas depannya. Terus kalau kampas belakang gue nggak pernah pakai spare part punya motor lain, jadi langsung beli ke Benelli langsung. Spare part nggak mahal-mahal amat sih kalau buat kampas rem ya, mungkin 70-90 ribuan. But ya itu aja sih. Mungkin kalau oli mah tergantung ya, semakin kan ada yang suka olinya yang agak cair, ada yang suka olinya kental, cuma tergantung sama pemakaian kalian. Kalau gue pakainya oli 15W 40 punyanya Shell warna kuning. Itu aja. Oke. Langsung aja, gue rencananya bulan ini akan mudik, jadi touring motoran ke Palembang, kampung gue ada di Oganilir. Mungkin kalau kalian mau lihat maps, ada pasar Tanjung Raja, itu di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Rencananya gue berangkat tanggal 22 April 2022, hari Jumat. Jamnya itu malam, jam 11.30, karena ngincer di seberang itu pagi ya, karena cukup berbahaya juga lintas Sumatera itu. Jadi dari sini tuh jam 11.30 malam. Estimasi waktu perjalanan 3-4 jam naik motor, gue dari Tangsel. Terus gue bakal naik kapalnya itu yang ekspres. Untuk anggaran biayanya itu gue lihat laptop. Ini total jaraknya itu ada di sekitar 550 sampai 570 km. Terus average konsumsi bensin motor gue kan PE karbu, ada di average per liternya itu 23 liter. Terus dengan gue pakainya itu Pertamax oktan 92 dengan harga yang sekarang 12.500 sampai 13.000 ya. Gue masukin di sini 13.000, mungkin nanti kalian bisa cek. Gue bakal nyebrang pakai kapal yang ekspres, makan waktu itu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam perjalanan lautnya. Untuk biayanya itu untuk motor di bawah 500 cc masuknya ke golongan 2, kenanya itu 90.000. Atau kalian mau cek biaya mobil atau mungkin motor di atas 500, bisa cek sendiri di aplikasinya, di Verizi, itu punyanya ASDP ya, pokoknya kalian bisa cek sendiri. Apalagi ya, untuk biaya touring sebenarnya lebih banyak ke motor, kayak bensin, spare part gitu-gitu lah ya. Untuk makannya sendiri, kalau gue karena berangkatnya puasa, paling cuma buat makan sahur nanti, itu aja sih.
Insya Allah nanti gue bakal melanjutkan perjalanan dengan puasa. uh, awal awal rencana gue itu gue mau berangkat sendiri, tapi ternyata abang gue sama sepupu gue di sini ada yang mau ikut juga. Jadi kita bertiga motoran, satu orang satu motor. Apalagi ya gue nggak tahu. Yang pasti excited banget. Cuman lagi dan lagi banyak kekhawatiran nanti di seberang perjalanannya, karena gue cukup ada trauma juga dulu, jauh lampau. Setiap mudik sebelum ada tol itu kan naik mobil ya sama orang tua. Jadi di jalan lintas Sumatera itu, lintas timur tepatnya, gue nggak mau nyebutin daerahnya, pokoknya di lintas timur, perjalanan malam bahaya banget. Dan waktu itu dapat perjalanan malam, dan akhirnya spion mobil bokap gue itu dipentung ya istilahnya, diketok sama pemotor yang berharap kami itu ngejar mereka. Tapi nyatanya bokap gue lebih memilih membiarkan daripada nyawa taruhannya. Ya jadi sedikit trauma bagi gue karena separah itu perjalanan malam. Jadi kami lebih memutuskan untuk touring motor ini jalur matahari lah istilahnya. Mungkin nanti istirahat sejam 2 jam, waktunya udah pagi, baru berangkat langsung lewat lintas timur. Lintas timurnya itu benar-benar langsung lintas timur, nggak lewat lintas tengah dulu. Karena di lintas Sumatera itu ada banyak ya, ada 3. Lintas barat yang banyak view bagus-bagus lewat pesisir pantai, lintas tengah yang cukup bahaya juga, bahkan yang paling bahaya, terus lintas timur yang kalau bahaya malam aja, tapi bukan berarti siang nggak bahaya ya. Nah di lintas, kalau gue itu ke kampung gue itu lebih memilihnya lewat lintas timur, karena gue bukan di Palembang kotanya, gue ada di Kabupaten Ogan Ilir, jadi gue lewat lintas timur. Dan kalau dari Bakauni itu kan lewat lintas tengah itu kan masih lurus, nanti ada pertigaan atau ada persimpangan mau ke lintas timur. Nah itu kalau dibandingkan lewat lintas tengah dulu baru ke lintas timur atau langsung ke lintas timur, itu bedanya 1,5 jam. Jadi cukup memakan waktu, yang pasti bensinnya juga cukup menguras ya. Jadi lebih baik langsung ke lintas timur. Jalurnya itu gue bakal lewat, gue sambil lihat maps. Jadi dari Bakauni itu naik dikit, ada Menara Siger yang landmarknya Lampung. Di sebelah nggak jauh dari sana itu kan ada gang ke kanan, langsung masuk ke sana. Nanti kita lewat Ketapang, terus Maringgai, yang pasti lewat samping-sampingannya sama Waikambas, Taman Nasional Waikambas, lewat Sukadana. Kemudian nanti munculnya di pertigaan Manggala, terus nanti lewat Mesuji, Pematang Panggang, lanjut lagi nanti sampai ke Tebing Suloh, lewat terus ada lewat Taman Wisata Teluk Gelam. Nah kalau dari Taman Wisata Teluk Gelam itu udah sejaman, sekitar sejam lebih, itu nanti sampai ke kampung gua, artinya udah deket banget sih. Seperti biasa yang orang-orang Sumatera biasanya tahu, Kayu Agung, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah dari sana tuh nggak jauh lagi sih, udah ya 30-40 menit nanti sampai ke daerah rumah gua di Ogan Ilir, Pasar Tanjung Raja. Mungkin dari teman-teman yang nonton mau touring bareng gua di tanggal 22, gue berangkatnya malam jam 11.30 WIB malam ya. Sorry, bukan 11.30, 23.30. Titik keberangkatan gue dari Ciputat atau Pamulang, Tangerang Selatan.
nanti boleh berkabar aja via Instagram. Boleh di DM gue di @prnm_agung, di DM aja. Atau mungkin kalau nggak bisa berangkatnya, kita touring bareng pas pulangnya. Rencana gue pulang ke sini lagi tuh tanggal 7 Mei 2022. Jamnya itu subuh, cuman belum tentu juga sih, belum fix jamnya. Nanti bisa di DM gue aja lagi, kita berkabar, janjian mau jam berapa. Boleh banget, karena ya itu lagi dan lagi gue nggak mau di Lampung itu nggak mau malam, karena cukup berbahaya juga ya. Ya itu aja.